Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan dari Solok, Sumatera Barat menuju ke Jakarta untuk pulang. Setelah semalam baru aja tiba dari Medan naik bus ALS ya, setelah 35 jam di jalan. Jadi 3 hari ke belakang itu aku bermalamnya di bus alias di perjalanan. Baru semalam aja aku bermalam di hotel Solok Premier Syariah yang ada di Solok. Dan pagi hari ini akan menuju ke Jakarta. Aku akan naik bus ANS Luxury Class. Setelah, kayaknya aku hampir 2 tahun lebih deh kayaknya. Atau 2 tahunan lah tidak naik bus ANS. Dan ini baru pertama kalinya juga naik bus ANS dari Sumatera Barat. Beberapa kali kan dari Jakarta ya. Nah sekarang dari Sumatera Barat gitu teman-teman. Jadi sebelum kita berangkat dan lihat busnya ya. Ini kan busnya dia berangkat dari Solok jam 10.30. Sekarang baru jam 9 pagi. Masih ada waktu 1,5 jam lagi sebelum busnya datang dan berangkat. Mari aku ajak teman-teman untuk lihat terminal Bareh Solok seperti apa. Kita mulai dari sini ya. Dari depannya ini yang apa namanya? Bangunan utamanya lah ya, sebelah sini. Kita nanti muter ke belakang sana. Kita lihat ada apa aja di terminal Solok. Pertama di sini kelihatan ya, ada kantor perwakilannya dari NPM. Di sebelahnya ada Transport Express, di sebelahnya ada Jatra, sebelahnya ada Gumarang Jaya, sebelahnya ada Family Raya, ada Mior, ada Yanti Group, ada Pangeran, ada Palala, ALS, kemudian Epastar di sebelah sini. Ya, ada kambing di balik pohon. Oke, jadi itulah kantor-kantor perwakilan yang ada di bagian depan. Mari kita ke bagian belakang ya. Jadi ini untuk pertama kalinya aku naik bus startnya dari Solok. Jadi semalam itu aku bingung karena aku kan sebenarnya ada kerjaan di Palembang tanggal 12. Nah aku salah baca. Ternyata kerjaan itu tanggal 12 Februari bukan 12 Januari. Makanya tadinya aku naik bus ALS itu pengennya dari Medan ke Palembang. Tapi karena baru diinfoin kemarin kalau aku salah lihat tanggal, akhirnya aku mikir ini mau lanjut sampai Jakarta atau berhenti di Bukit Tinggi atau Padang Panjang atau Solok. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti di Solok karena aku harus edit video karena stok video YouTube sudah habis gitu. Nah, jadilah aku turun di Solok, langsung lihat tiket dari Solok ke Jakarta dan masih ada tiketnya bus ANS. Walaupun dapatnya itu kursi paling belakang. Yang tersisa itu kursi 21, 25, 26. Jadi aku pilih kursi nomor 26, kursi paling belakang. Nah, di sini ada kantor perwakilannya TAM ya. Tuh. Solok, Lampung, Jakarta, Polres, Cibinong, Depok, Bogor, Pulau Gebang, Bekasi, Kelari, Bandung. Dia sampai Bandung loh, TAM. Tapi nggak tahu ini sudah buka atau belum. Kemudian di sini ada MPM. Nih, MPM dia di sebelah sini. Kemudian di sebelahnya MPM ada Al Hijrah. Tuh, ini Al Hijrah di sebelah sini. Kemudian di sebelah sinilah untuk kantornya ANS. Nah, dia ada di hampir paling belakang ya. Ini dia ANS ada di sebelah sini. Ini ada bannernya besar ya. Ada yang Royal Class, ada yang Luxury Class. Nah, yang Royal harganya 6,5, yang Luxury harganya Rp700.000. Ini untuk nomor pemesanan tiketnya. Nah, aku pesan tiketnya ke sini nih. 6767 6464. Gitu teman-teman. Jadi seperti inilah untuk kantor-kantor perwakilan dari terminal Bareh Solok. Kalau di bagian belakang ini dia kosong ya. Tidak ada apa-apa di bagian belakang. Kosong sekali. Tuh. Jadi jam segini tuh masih belum ada bus yang datang sama sekali. Biasanya bus menuju ke Jakarta, Jabodetabek ya, itu masuk ke terminal Bareh Solok sekitar mungkin jam 10 udah ada yang masuk. Jadi masih ada waktu 1 jam lagi. Nah nggak apa-apa, kita muterin aja ya terminal Bareh Solok. Jadi seperti inilah untuk di bagian belakang. Biasanya tuh ada pasar-pasarnya gitu deh. Cuma kok ini tidak ada ya. Benar-benar kosong sekali. Di Solok ini jam 9 pagi udah cukup terik mataharinya. Namun di sini tuh adem gitu. Yang begini nih yang bahaya nih. Mataharinya terik tapi
hawanya adem, itu yang bikin kulit cepat hitam ya. Kayak aku sekarang nih, ini lagi hitam banget ini kulit nih. Karena kemarin ke Takengon. Takengon itu kan dia tinggi ya. Takengon itu di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Dingin banget di Takengon, cuman mataharinya terik seperti ini. Nah itu tuh yang bahaya tuh, bikin kulit cepat hitam tanpa kita sadari. Nah inilah, kita hampir muterin ya. Ada masjid di sebelah sini, ada masjidnya juga. Nah ini bagian belakangnya. Kayaknya ini ada bengkel-bengkel tuh, Edi Service Radiator. Cuma karena ini hari Minggu ya, jadi tutup mungkin bengkelnya. Terus di sebelah sana pasarnya tuh, tapi tutup juga. Oh, ini pasar nih. Cuman mungkin karena sekarang hari Minggu jadi tutup juga. Oke. Ya kira-kira seperti inilah Terminal Bareh Solok di kota Solok, Sumatera Barat untuk pertama kalinya ya naik bus dari sini. Kalau melihat Terminal Solok ini kita kayak dibawa ke tahun 80-an, 90-an gitu ya. Mungkin terminal ini mungkin dari tahun segitu tidak ada perubahan, atau kalaupun ada perubahan mungkin tipis-tipis saja ya. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah, dari tahun berapa kira-kira Terminal Bareh Solok ya kayak gini bentukannya. Ini kita sudah menuju ke depan lagi. Nih pasar sepi banget ya. Biasanya sih kalau aku kesini lagi naik bus lewatin ya, biasanya sih pasar ini buka nih. Tapi sekarang tutup guys, tidak buka. Dan toko-toko juga banyak banget yang tutup. Mungkin karena hari Minggu. Jadi hari Minggu tuh mungkin penumpangnya juga nggak terlalu banyak. Makanya banyak toko-toko yang tutup, dia tidak buka di hari Minggu. Ya tuh. Oke lah, jadi kita tunggu bus-bus menuju ke Jabodetabek mulai masuk jam 10 atau jam setengah 11 nanti. Oke, jadi sarapan dulu. Berapa? 94 di sini, Bu? Oh. 1 Desember. Diresmikan 1 Desember. Oh, jadi ini dari tahun 94 ini terminalnya? Nggak berubah ya? Oh. Nggak usah kembali. Sekarang jam setengah 11 dan belum ada satupun bus yang masuk ke Terminal Bareh Solok. Tadi aku cerita-cerita sama ibu warung ya, itu hebat banget sih. Jadi ibu itu dia punya anak 3, tiga-tiganya, 2-nya jadi dokter, 1-nya jadi bidan. Luar biasa banget, dan semua dibiayai dari warung tadi. Yang beliau di sini dari pertama Terminal Bareh Solok itu buka di tahun 1994. Tadi dia bilang, jadi sudah 32 tahun beliau di sini. Jadi ya bener ya, terminal ini bangunannya memang khas 80-an, 90-an lah. Dari tahun 94, Terminal Bareh Solok ini. Dan aku tuh kalau dengar cerita orang-orang yang anaknya hebat-hebat, termasuk ibu tadi ya, anaknya dia punya anak 3, 2-nya dia jadi dokter, 1-nya jadi bidan. Aku tuh selalu mikir, bagaimana membesarkannya, bagaimana mendidiknya. Dan itu satu hal yang aku takutkan juga. Kenapa? Mungkin banyak banget yang nanya ya, kenapa Mas Arkan belum nikah? Salah satu yang aku takutkan adalah aku takut nggak bisa didik anak. Karena aku aja bukan orang yang terdidik ya. Jadi itulah yang aku takutkan. Makanya apalagi zaman sekarang ya, lebih mudah terdistraksi dengan TikTok lah, dengan Instagram, dengan sosmed yang macem-macem lah berita-beritanya. Jadi kayaknya untuk mendidik anak di zaman sekarang tuh jauh lebih sulit. Mungkin lebih mudah untuk yang bisa memanfaatkan seperti AI, ChatGPT, dan lain-lain. Tapi lebih sulit untuk orang-orang yang nggak terlalu paham parenting. Contohnya aku. Jadi gitulah teman-teman. Oke, ini belum datang juga sama sekali tuh. Belum terlihat ada bus datang sama sekali. Kayaknya di mana tadi si ibu bilang itu di Sitinjau Lawik itu ada jalan yang masih diperbaiki atau ada longsoran gitu deh. Makanya bus itu banyak yang telat masuk. Bahkan kemarin lebih cepat bus masuk dari arah Jakarta daripada bus masuk dari arah Padang. Bus-bus dari Jakarta itu kan biasa masuk sini jam 2, jam 3 sore ya. Nah,
bus dari Padang masuknya jam segitu juga. Jadi yang harusnya jadwalnya jam 10, jam 11, itu masuknya bisa jam 2, jam 3 sore gitu. Ya kita lihat aja ya, nanti jam berapakah bus-bus mulai masuk. Oh ya ini Yuanda Prima nih perwakilannya. Aku udah pernah ya naik bus Yuanda Prima dari Padang menuju ke Palembang. 2000 years later. Sekarang jam 10:35. Ini akhirnya ada satu bus yang masuk ke Terminal Bare Solok. Ini dia bus Mior, bus pertama yang masuk ke Terminal Bare Solok hari ini. Wis. Biasanya kalau udah satu masuk, nanti cepet masuk yang lainnya biasanya ya. Dan ini kayaknya dia dari Bukit Tinggi nih. Aku sudah tukar untuk tiketnya, jadi kita tuh mendapatkan amplop seperti ini. Tuh, dapat amplop, ada stempelnya, perusahaan PT ANS Terminal Bare Solok gitu. Mari kita lihat untuk isi di dalam amplopnya. Ini dia untuk tiketnya, jadi di paling depan kita mendapatkan tiket print-printan seperti ini. Rute Luxury Bukit Tinggi, keberangkatan Terminal Bare Solok, tujuan Terminal Pondok Pinang. Tapi ini aku masih kondisional ya, bisa di Puruk Pinang, bisa di Kampung Rambutan, nanti kita lihat besok ya. Terus harganya Rp700.000, nomor kursinya 26, dan ini untuk tiket utamanya. Oh, bagus banget ya, kita masih mendapatkan tiket cover seperti ini. Bagus sekali. Ini ada bus nomor 45 yang terpasang di covernya di bagian depan. Kemudian untuk bagian belakangnya seperti ini. Jadi ini adalah alamat sekaligus nomor HP atau nomor telepon dari cabangnya ANS yang ada dari Lampung sampai ke Bukit Tinggi, Jakarta, Bandung, dan sekitarnya gitu teman-teman. Cakep tiketnya. Jam 10:41. Ini bus Mior yang pertama kali masuk ke Terminal Bare Solok, dia diberangkatkan. Yes. Berapaan pepaya? 2.000. Oh. Pepaya. Langsung datang buah. Nggak usah kembali. Ambil aja. Ya, makasih. Kita makan pepaya dulu. Jadi dari tadi tuh aku nunggu di sini. Kenapa nunggu di sini? Karena bisa lihat bus yang datang dari sana, gitu. Ini bus kedua yang datang. Mior lagi. MYR 02. MYR 02 berangkat meninggalkan Terminal Bare Solok. Ini dengan julukan apa ini? Inilah pokoknya ya. Philadelphia namanya. Paling cepat ini Mior ini. Yang lain belum kelihatan. Jam setengah 12 siang, akhirnya ada bus selain Mior yang datang sekaligus ya. Ini ada ANS dan juga ada MPM. Nah, setengah 12 siang. Ini ANS bukan yang akan aku naiki ya. Ini sepertinya yang kelasnya eksekutif biasa atau royal ini. Nah, jadi seperti biasa kalau di Solok ini dia ada transitnya ya. Jadi perpindahan penumpang. Mungkin ini dari Bukit Tinggi ada yang mau ke Bandung misalkan gitu ya. Nah, disinilah transit dari yang bus ini ke Jakarta misalkan menuju ke Bandungnya. Nah, transitnya tuh di Terminal Solok gitu. Ya, akhirnya ada bus yang masuk selain bus Mior ya. Setengah 12 siang. Jadi ini termasuk telat sih. Mungkin di jalan menuju ke sininya ada sesuatu. Mungkin ada perbaikan jalan, atau ada longsor, atau ada apa, kita nggak tahu. Tapi kalau udah satu masuk seperti ini, biasanya yang lainnya tuh masuknya cepat nanti, bus yang lain.
gitu. Kayak sekarang kan langsung barengan nih masuk ANS dan juga MPM gitu teman-teman. Oh ini ya kelasnya Royal Executive Class gitu. Nah itu ada satu bus lagi yang baru masuk, klaksonnya ya kedengeran. Kita lihat bus apakah itu. Kalau ANS sih masuknya dia dari sana. Oh Mior berangkat ternyata. Mior berangkat, kirain ada bus baru masuk. Kalau di Sumatera ini memang untuk, oh itu dia, masuk ANS. Oh, apakah ini bus yang akan aku naiki? Mari kita lihat. Wih, bagus ya. Luxury class. Mungkin iya, ini yang akan aku naiki. Wow, cakep sekali. Dengan nomor 43, nickname-nya Kian Santang. Jakarta, Bogor, Bandung. Nah, ya kan? Sekali masuk bus lain pasti cepat, yang lainnya masuk juga, gitu. Oke, mungkin ini bus yang akan aku naiki, tapi kita pastikan dulu ya ke agen atau ke perwakilannya. Oke teman-teman, ternyata benar. Ini dia bus yang akan mengantarkan aku dari Solok menuju ke Jakarta. Ini bus ANS dengan nomor 43. Bus yang waktu pada saat barunya, ini kita review di karoseri Morodadi Prima. Nah ini adalah kelas tertingginya dari bus ANS dengan nama Luxury Class. Harganya 700.000, sebenarnya 750.000, cuman ada diskon 50.000. Jadinya harganya Rp700.000 dan penumpangnya hari ini full. Luar biasa ya, padahal ini hari Minggu, yang mana biasanya penumpang tuh nggak terlalu banyak di hari Minggu ya. Tapi ANS ini bisa full di semua kelasnya, mau yang biasa, royal, ataupun yang luxury, gitu teman-teman. Ya, kita lihat lebih detail dari busnya ya. Jadi dia tuh single glass, bagus banget. Terus untuk modifan-modifannya ya teman-teman bisa lihat ya. Di bagian depannya ini ada sedikit penambahan mini Pro G. Tuh ada 4 mini Pro G di bagian depan. Kemudian kacanya kayak gini. Ya, ada lumayan banyak lampu-lampu strobo atau lampu-lampu variasi ya, ada 4 tuh, 3 di atas, 1 di bawah. Terus ada wingletnya, warnanya merah, putih, biru, dan bagian sampingnya seperti ini. Dia bagasinya besar-besar, jadi teman-teman kalau mau kirim motor sangat bisa menggunakan bus ANS ini. Dia masih pakai dop warna putih, bagus ya. Dan untuk bagian belakangnya kayak gini. Ini bus umurnya mungkin udah sekitar 2 tahunan ya, tapi untuk kondisinya masih bagus sekali. Cakep. Warnanya masih bagus. Sedikit lecet ya wajar sih, Sumatera ini karena treknya sulit diprediksi, tapi ini kondisinya masih bagus banget. Asli, masih bagus sekali kondisinya. Nah, ini lagi pindah-pindah penumpang untuk yang royal ya. Kalau yang luxury kayaknya hari ini hanya berangkat satu ini aja kayaknya. Jadi mungkin ada perpindahan tapi nggak banyak. Gitu teman-teman. Oke. Kira-kira seperti itu aja di bagian eksteriornya. Mari kita masuk ke bagian interior. Oke, sudah berada di kursi. Ini kursi nomor 25 dan juga 26. Jadi ini posisinya paling belakang teman-teman. Di sampingnya pintu darurat. Dan seperti biasa, ini luxury class. Jadi dia ada double leg rest seperti ini. Jadi kita bisa selonjoran. Dan dengan tinggiku 175 cm, ini masih jauh kaki dengan kursi yang ada di bagian depan. Tuh. Kemudian di sebelah sini, ini adalah smoking area dan juga toilet. Nah, jadi enak nih untuk bolak-balik ke toiletnya itu dekat sekali gitu teman-teman. Dan fasilitas apa saja yang kita dapatkan. Jadi baru naik kita tuh langsung dapat ini bungkusan snack ya. Kita langsung lihat aja isi dari boxnya ini ya, box snacknya. Ini, ini langsung aku copot aja deh. Nah tuh isinya ada gorengan-gorengan, ada 3 kue dan juga gorengan sama 1 air mineral. Ini langsung kita dapatkan ya. Kemudian kita juga langsung diberikan selimut berwarna biru, dan selimutnya dia masih plastikan seperti ini ya. Jadi kebersihan dan kehigienisannya sangat terjaga.
dengan baik. Dan ini di bagian belakang ada bantal leher nih ya, bantal leher supaya kita bisa lebih nyaman ketika duduk. Terus ini untuk lover AC-nya seperti ini di bagian atas, tapi kita tidak mendapatkan bagasi atas ya, seperti kursi yang ada di depan kita gitu. Jadi khusus untuk nomor 2526 ini tidak dapat bagasi bagian atas, tapi kalau aku seperti biasa karena aku barangnya kecil, aku cuma taruh di sebelah sini aja nih, di tengah-tengah leg rest. Jadi leg restnya tidak aku naikkan karena ini aku bisa selonjoran kayak gini tanpa harus menaikkan si leg rest pertamanya. Tuh, nyaman sekali ya. Kemudian kalau mengecas handphone bisa ke sini ya, di kursi bagian belakang itu ada charger. Tapi karena aku tidak bawa USB Type A ya, jadinya mungkin nanti kalau mau ngecas aku numpang di depan tempat driver. Dan seperti ini kondisi bus hari ini full seat teman-teman, full, padahal ini hari Minggu loh, tapi penumpang ANS ini full seat untuk yang luxury class. Mantap banget. Terus ini kan kita bisa rebahin sampai segini tuh, ini rebah banget, nyaman sekali. Padahal ini kursi paling belakang tapi masih bisa direbahkan maksimal seperti ini tuh. Wah, enak banget sih. Dan seperti biasa teman-teman tahu ya, kalau aku tuh lebih seneng kursi biasa seperti ini dibandingkan sleeper. Karena kenapa? Kursi biasa seperti ini tuh kita bisa duduk tegak, kita bisa selonjoran, jadi banyak posisi duduk lah. Kalau sleeper itu kan paling kita bisanya duduk tegak tapi kaki masih tetap harus ke depan kan. Kalau kursi seperti ini tuh enak, kita bisa rebahan maksimal, kita juga bisa duduk sempurna gitu. Untuk perjalanan jauh seperti ini yang di atas 24 jam sih aku lebih seneng duduk di kursi biasa seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir jam 12 siang kita mulai bergerak dari kantor perwakilan bus ANS yang ada di Terminal Bare Solok. Masih banyak penumpangnya loh di sana loh. Jadi itu nunggu satu Royal Class lagi yang belum datang ya. Nah, ini kita berangkat bareng sama bus Al Hijrah dan perjalanan dari Terminal Bare Solok menuju ke Jakarta biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 jam teman-teman. Jadi sekarang jam 12 siang ya, nanti kita lihat ya sampai Jakarta itu jam berapa. Nah, itu dia tuh Al Hijrah dari mana, mungkin dia dari Bukit Tinggi juga ya, menuju ke Jabodetabek. Oke, jadi pemberhentian pertama kita itu nanti di Rumah Makan Palapa sekitar 3 sampai dengan 4 jam dari tempat kita sekarang. Baru keluar terminal langsung disambut dengan antrian di sebelah kanan. Ini antrian SPBU ya teman-teman. Ini bahkan mungkin untuk solarnya aja belum ada nih, tapi antriannya udah panjang. Ya begitulah ya, kalau di Sumatera itu memang solar agak susah tuh. Jadi di kanan kiri SPBU-nya tuh antrian truk terutama ya, itu banyak sekali. Dan ini untuk busnya di bagian interiornya masih nyaman sekali ya teman-teman. Terus di sini juga ada beberapa CCTV yang memantau kita sepanjang perjalanan. Yuk, aku ajak untuk melihat smoking areanya. Jadi inilah smoking area dari bus ANS dengan nomor 43. Di sini ada meja lipatnya yang masih berfungsi dengan baik. Kemudian ada dispenser ya, ada air panas dan juga air dinginnya. Terus di sini juga disediakan untuk kopi-kopian teman-teman. Terus ada cupnya juga. Kemudian di sebelah sini tuh ada kursi lipat seperti ini yang bisa digunakan. Nih kursinya cukup nyaman ya. Terus juga di sini ada kaca geser yang bisa dibuka sebagai sirkulasi udara. Nah, bisa keluar kayak gini HP-nya. Tuh, kita bisa lihat view keluar seperti ini. Tapi jangan ditiru ya, takutnya nanti HP-nya jatuh atau kena ranting pohon. Terus juga di sini tuh bergabung dengan toilet. Nah, toiletnya ada di belakangku nih. Ini dia toiletnya. Yuk, sekarang kita lihat toiletnya seperti apa. Wih, toiletnya bagus. Di sini ada cerminnya. Ini ada untuk wastafelnya. Ini untuk penampungan airnya. Terus ini untuk klosetnya. Ada pegangan juga. Ada 2 tiang pegangan tuh seperti ini. Ini toiletnya sih bagus banget teman-teman. Bersih dan juga wangi. Cakep banget nih toilet bus ANS dengan nomor 43. Ya gitulah ya untuk toiletnya. Kita kembali ke kursi kita lagi.
Jam 2:15 ini kita berhenti di depan terminal Kiliranjau. Jadi kayaknya ini ada penumpang yang mau naik nih. Nah, di sebelah kanan ini biasa tempat ngedrop penumpang. Di sebelah kiri ini adalah terminal Kiliranjau. Dan di depan tuh ada pertigaan teman-teman. Kalau ambil ke kiri itu bisa tembus juga ke Pekanbaru. Jadi Kiliranjau ini salah satu spot menaikkan dan menurunkan penumpang nih di sini. Sekarang jam 2:30 sore, kita tiba di rumah makan Palapa. Ini merupakan pemberhentian pertama dari bus ANS yang kita naiki, dan di rumah makan Palapa ini kita servis makan. Bukan servis makan sih, kita makan tapi bayar sendiri. Karena kita tuh dapat 1 kali servis makan, tapi bukan di sini. Itu di rumah makan Wisata Minang yang ada di Jambi. Jadi itu nanti malam ya, sekitar tengah malam lah nanti. Dan di sini kita tidak sendirian, ada 3 bus ANS lainnya. Yang 2 ini dari arah Jakarta, yang 1 ini yang bareng kita di Terminal Bareh Solok tadi. Jadi di sini terdapat 4 saat ini ya. Dan seperti biasa untuk bus ANS di sini tuh serunya karena ini tanjakan ya. Jadi seru aja ngeliatin truk lagi pada akselerasi gitu. Tuh, ini bagus banget truknya. Sagino. Wih. Truk semua guys jam segini. Tuh. Truk semuanya. Dan biasanya kalau di rumah makannya ANS yang Palapa ini, di sini tuh ada banyak jajanan, tapi tumben hari ini tidak ada yang jualan di sebelah sini. Biasanya di sini tuh banyak jajanan gitu loh. Nah, terakhir kali aku kesini pada saat naik bus Pangeran, itu kayak 1 tahun lalu. Jadi udah cukup lama juga ya. Nggak tahu kenapa sekarang waktu itu cepet banget, asli cepet banget. Aku kemarin berangkat ke Sumatera itu tanggal 3 atau 4 Januari, sekarang udah tanggal 11. Bener-bener nggak berasa. 1 minggu rasanya udah kayak 1 hari sekarang tuh. Cepet, secepat itu. Jadi itulah, kita harus gunakan waktu sebaik mungkin ya, karena sekarang waktu secepat itu, nggak berasa. By the way, bus yang aku naikin ini tuh dia udah lama ternyata ya. Ini rilis tahun 2022. Lupa kapan terakhir kali ke karoseri Morodadi Prima karena sudah lama. Tapi kita bisa lihat di sini. Ini tuh ada kode bodinya TE228G. TE-nya itu adalah Travego Edition. 22 adalah tahun rilisnya, yaitu tahun 2022. 8-nya itu adalah tingginya 3,8 meter dan G-nya adalah single glass. Jadi dari situ cara membaca bodi Morodadi Prima yang ini. Jadi mudah lah dibacanya gitu. Nah, ini kita bodinya beda sendiri. Ini 1 kali generasi sebelum yang ini. Jadi yang lainnya itu masih yang seperti ini. Lampunya masih besar ke samping. Kalau ini kan dia lampunya dia ramping di belakang gitu. Dan seperti biasa bus ANS itu di bagian interiornya ya, karena karoserinya Morodadi Prima itu kuat ya. Jadi di bagian dalam tuh enak sekali, dia minim suara di bagian dalam. Jadi kita tuh bisa istirahat dengan maksimal, apalagi ini kan kursinya cuma 26, jadi kaki tuh benar-benar bisa selonjoran maksimal gitu loh. Oke. Jadi kita tuh berhenti itu di sini, rumah makan Palapa, kedua di Wisata Minang, ketiga di daerah Lampung, dan itu adalah pemberhentian-pemberhentiannya. Jadi cuma 3 kali berhenti selama perjalanan dari Sumatera Barat menuju ke Jabodetabek. Oke, yuk sekarang kita lihat di bagian dalam di rumah makannya. Kita lihat apakah ada yang berubah di rumah makannya sekarang. Let's go, kita masuk.